Dulu ada ungkapan yang mengatakan bahwa HRD yang baik adalah yang kakinya berada di dua sisi, yaitu sisi karyawan dan sisi manajemen. Saya curiga dari ungkapan seperti inilah berakar pandangan semakin pentingnya peran HRD untuk bisa mendukung bisnis perusahaan secara nyata. Makanya lahir tuh istilah HRBP. Tapi itu cuma perkiraan saya saja ya. Tiba-tiba saja saya kepikiran ungkapan itu barusan. Apapun itu, kalau dilihat dari 4 peran HRBP, seperti yang saya jelaskan di episode pertama, jabarannya itu bisa berupa hal-hal strategis apa saja yang dikerjakan HRBP di perusahaan. Yuk kita mulai explore sedikit-sedikit setiap halnya. Yang pertama adalah talent development. Di sini HRBP bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bakat di perusahaan, mulai dari rekrutmen, training, dan employee development yang lebih luas lagi. Yang kedua, leadership development. HRBP juga memastikan pemimpin di perusahaan memiliki leadership skills yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Masih ada hubungan erat dengan yang pertama tadi, yaitu talent development. Di sini HRBP wajib menyelenggarakan semacam LDP atau Leadership Development Program, entah pakai sumber daya internal atau sewa konsultan. Yang pasti semua program pengembangan yang dibuat oleh HRBP harus match the demand of the business with ready now talent. Nah, supaya hasil dari program belajar bisa jadi ready now talent semua, terkhusus untuk leadership development, berikut adalah beberapa poin yang perlu teman-teman perhatikan. 1. Pastikan LDP dan sejenisnya itu memiliki rentang belajar maksimal 90 hari. Maksimal ya, supaya para peserta bisa segera jadi ready now talent yang saya maksud tadi. 2. Jangan lupa sertakan assessment terlebih dahulu yang bisa menghasilkan semacam self-insight yang berkualitas yang nantinya bisa jadi katalis untuk pengembangan diri para peserta. Dan 3. Pastikan pembelajarannya bersifat experiential, relevan, dan personalized. Maksudnya setiap talent itu kan key moment-nya beda-beda. Ada yang baru transisi jadi leader, ada yang udah harus nanganin konflik di timnya, dan lain sebagainya. Jadi kasih pembelajarannya terutama di bagian akhir pas ujiannya gitu tuh ya, disesuaikan sama key moment masing-masing. Yang ketiga adalah performance management. Di sini HRBP membantu mengelola kinerja karyawan dengan merancang sistem evaluasi kinerja, memberikan umpan balik, dan mengidentifikasi peluang untuk pengembangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kontribusi karyawan terhadap tujuan perusahaan. Kayak gampang ya omongan saya barusan, padahal sebenarnya nggak segampang itu guys. HRBP harus dekat sama bos tertinggi, terus harus ngerti tujuan finansial perusahaan itu apa aja, lalu merumuskan KPI individual, tim, departemen, bahkan organisasi secara keseluruhan. Terus mengajukan sebentuk rumusan untuk evaluasi kinerja setiap individu, setiap tim, setiap departemen, bahkan keseluruhan organisasi. Dan itu tuh nggak gampang, karena ngitungnya harus pinter. Harus proporsional sesuai dengan posisi dan kaitannya sama pencapaian bottom line perusahaan. Terus ada satu lagi nih hal yang susah juga nih, yaitu mengkonversi nilai kinerja teman-teman di bagian support, yaitu yang tidak terhubung dengan ke penjualan secara langsung, itu dikonversi menjadi sebentuk imbalan finansial dalam bentuk kenaikan gaji, dapat atau tidak dapat bonus, dan lain sebagainya. Nanti hasilnya tiap perusahaan akan beda-beda. Yang pasti setiap kinerja diarahkan supaya terkait ke bottom line dan diapresiasi dengan bentuk yang berbeda-beda. Dan semua itu harus dirumuskan oleh HRBP. Yang keempat adalah conflict and change management. Maksudnya adalah HRBP berperan dalam menangani konflik antara karyawan dan tim manajemen. Beberapa faktornya nanti akan saya jelaskan di akhir video sebagai bonus ya, yaitu nanti tentang komunikasi efektif, mediasi, penyusunan kebijakan dan prosedur, pelatihan konflik untuk karyawan, pengawasan dan evaluasinya, serta bagaimana melakukan pendekatan individualnya. Itu nanti ya di akhir video ya. Sekarang kita lanjut dulu tentang HRBP membantu mengelola perubahan organisasi. Bahwa dalam situasi perubahan, HRBP harus paham minimal tentang teorinya Kurt Lewin yang unfreeze, change, dan refreeze itu loh. Dikenal juga sebagai CATS atau Change as 3 Steps. Pelajari itu dulu deh supaya bisa memastikan komunikasi yang efektif dan dukungan bagi karyawan secara efisien dalam menghadapi perubahan di organisasi. Yang kelima adalah tentang organizational planning yang terkait dengan talent transfer.
Di sini HRBP terlibat dalam perencanaan organisasi jangka panjang di mana mereka memastikan perusahaan memiliki bakat yang tepat di tempat yang tepat. Dan jika ada pemindahan bakat atau talent transfer ataupun restrukturisasi, HRBP membantu mengelola transisi karyawan. Dan yang terakhir adalah tentang company culture development. HRBP berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan budaya perusahaan. Mereka memastikan nilai-nilai dan norma perusahaan tercermin dalam praktek SDM dan perilaku karyawan. Tapi kalau ternyata company culture belum kebentuk, di sini peran HRBP itu akan lebih dahsyat lagi, yaitu memimpin proses pembentukannya. Mulai dari kuesioner ke semua stakeholder, perumusan semua elemen budaya, lalu mempresentasikan hasil rumusan di depan manajemen, mensosialisasikannya ke semua karyawan, dan implementasi serta monitoring dan evaluasinya. Sebaiknya HRBP menguasai ilmu company culture building ini. Soalnya kalau pakai konsultan, ini tuh terbilang mahal menurut pengalaman saya sendiri. Dan kalau dikerjakan sendiri, hasilnya tuh akan sangat rewarding dan pembelajaran di perjalanannya itu banyak banget. Dan kalau teman-teman mau tanya-tanya soal ini, boleh ya hubungi saya segera lewat komen atau lewat apapun, boleh. Itulah 6 hal strategis utama yang perlu diejawantahkan oleh HRBP untuk mendukung strategi perusahaan. Sebenarnya masih ada lagi sih aspek-aspek lain yang mungkin kelewat sama saya ya. Teman-teman boleh komen biar kita di sini belajar juga bareng-bareng. Dan sebagai penutup saya mau kasih penjelasan tentang bagaimana HRBP menangani konflik di dalam organisasi sesuai dengan janji saya tadi. Manajemen konflik adalah keterampilan yang sangat penting bagi HRBP atau Human Resources Business Partner dalam mengatasi situasi konflik antara manajemen dan karyawan di perusahaan. Konflik dapat muncul karena berbagai sebab, baik yang berkaitan dengan faktor individu maupun organisasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh HRBP untuk mengelola konflik antara manajemen dan karyawan. Pertama, komunikasi efektif. Pendekatan HRBP adalah harus berkomunikasi dengan baik antara manajemen dan karyawan yang terlibat dalam konflik tentunya. Lakukan komunikasi ini sedemikian rupa sehingga HRBP memahami perspektif masing-masing pihak, lalu dapat mengklarifikasi masalahnya dan mencari solusi bersama. Untuk hal-hal mendasar tentang konflik management, kita ada video tersendiri yang sudah tayang sebelumnya ya. Silakan cek ya. Kedua, mediasi. Di sini HRBP melakukan pendekatan dengan bertindak sebagai mediator antara manajemen dan karyawan. Tujuannya adalah membantu keduanya berbicara secara terbuka, menemukan titik kesepakatan dan mencari solusi yang saling menguntungkan atau win-win. Ketiga, penyusunan kebijakan dan prosedur. Di sini HRBP menyusun kebijakan dan prosedur yang mengatur konflik dan penyelesaiannya untuk memastikan adanya panduan yang jelas bagi semua pihak dalam menghadapi konflik. Untuk hal ini juga kalau teman-teman butuh bantuan, kita ada ahlinya ya. Keempat, pelatihan karyawan sehubungan dengan konflik. HRBP biasanya menyelenggarakan pelatihan tentang komunikasi efektif, manajemen konflik, dan resolusi masalah kepada semua karyawan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam mengatasi konflik. Dan untuk hal ini juga kita dapat bantu teman-teman ya. Don't hesitate to contact us, oke? Dan terakhir adalah pendekatan individual. Di sini HRBP dapat berbicara dengan pihak manajemen dan karyawan secara terpisah untuk memahami perasaan dan kekhawatiran mereka. Tujuannya adalah mencari solusi yang memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Begitulah tentang konflik manajemen untuk HRBP. Yang perlu diingat adalah setiap situasi konflik itu unik dan HRBP harus memilih pendekatan yang sesuai berdasarkan konteks dan karakteristik individu yang terlibat. Dengan manajemen konflik yang baik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Selesailah sudah episode kedua di video series yang berjudul HRBP ini. Di episode berikutnya, kita akan berbicara tentang bagaimana menggali permasalahan tingkat manajerial dan staf di setiap departemen sebagai salah satu bagian dari tugas dan tanggung jawab HRBP. Terima kasih dan sampai jumpa.